Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan mendoakan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan, beri kami kembali kesempatan untuk dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman-Mu, untuk kami bersama-sama saling menopang dalam doa. Itu sebabnya berkati kami semua saat ini. Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati dan mengurapi hati dan pikiran kami. Berkati kami semua ya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Bangkitkan iman anak-anak-Mu melalui kebenaran firman-Mu, sehingga ketika kami berdoa bersama, ada satu keyakinan bahwa Allah peduli dan Allah sanggup menjawab kami. Terima kasih Bapa, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan kembali berdoa bersama dan saya akan menopang saudara di dalam doa-doa dan pergumulan saudara, kembali terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan membangkitkan iman saudara, dan ketika iman saudara dibangkitkan, maka kita percaya Tuhan mendengar doa-doa dan seruan kita saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya ingin kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari Matius pasal yang ke-15 mulai ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Topik firman Tuhan yang saya ingin kita renungkan saudara adalah tentang mujizat masih ada. Adakah saudara yang saat ini merindukan mujizat dalam kehidupan saudara? Mungkin saudara punya masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, bisnis, dan sebagainya dan sebagainya. Dan dalam semua masalah itu, saudara butuh mujizat Tuhan yang memberi jalan keluar bagi saudara. Maka saat ini saya mau menyampaikan firman Tuhan kepada saudara bahwa mujizat masih ada. Allah sedang menyiapkan mujizatnya bagi saudara. Dia sedang menunggu waktu kapan saudara layak untuk mengalami mujizatnya. Kapan saudara benar-benar siap untuk mengalami mujizatnya di dalam kehidupan saudara, karena mujizat masih ada. Allah masih melakukan mujizat. Nah saudara, siapkan hati dan pikiran saudara dan pastikan hari ini iman saudara dibangkitkan bahwa mujizat Tuhan masih ada. Matius pasal yang ke-15 mulai ayat 21 sampai ayat 28. Demikian firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, di dalam konteks ini dikisahkan tentang seorang perempuan Kanaan. Dan perempuan ini punya seorang anak perempuan. Dan anaknya itu kerasukan dan sangat menderita.
Bayangkan saudara, jika ada seorang ibu yang punya anak dan anaknya itu sedang sangat menderita karena selalu diganggu oleh kuasa kegelapan. Saudara yang merupakan ibu-ibu yang sedang mendengarkan video ini, saudara pasti bisa membayangkan bagaimana rasanya seorang ibu punya seorang anak perempuan yang selalu kerasukan dan sangat menderita. Dan dalam penderitaan anaknya itu, dia sedang berupaya, dia sedang berjuang bagaimana supaya anaknya bisa disembuhkan. Dia sedang berusaha bagaimana dia mendapatkan pertolongan supaya anaknya mengalami kesembuhan. Dan singkat cerita saudara, akhirnya perempuan ini mengalami mujizat dan anaknya disembuhkan. Itu satu hal yang dahsyat terjadi saudara, di mana setan-setan diusir, setan-setan dikalahkan, dan anak ibu ini dibebaskan, dia dilepaskan, dan dia disembuhkan. Di ayat 28 dikatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah saudara, dikatakan di ayat 28 itu alasan sehingga Allah melakukan mujizat bagi ibu ini, alasan sehingga anaknya disembuhkan. Dikatakan di ayat 28 itu saudara, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu." Dan kemudian dikatakan, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Apa yang dikehendaki oleh perempuan itu? Dia menghendaki anaknya sembuh. Lalu kemudian, kenapa akhirnya apa yang dia kehendaki terjadi? Karena imannya besar. Maka hari ini pun saya mau berkata kepada saudara bahwa mujizat masih ada. Allah akan menyatakan mujizatnya dalam kehidupan saudara jika saudara melangkah dalam iman, jika saudara melangkah dalam kepercayaan. Kalau iman saudara besar, yakin mujizat masih ada, perkara besar akan dinyatakan, mujizat akan jadi, mujizat akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Apapun dan bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupan saudara saat ini, jika saudara melangkah dalam iman, jika saudara bisa membuktikan imanmu, maka Yesus berkata, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Apakah saat ini saudara menghendaki mujizat terjadi di keluargamu? Apakah saudara menghendaki mujizat terjadi dalam pekerjaan saudara? Apakah saudara menghendaki supaya mujizat terjadi di tengah ekonomi saudara? Kalau saudara merindukan mujizat itu terjadi, maka saat ini melangkahlah dan bertindaklah dalam iman. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, apa bukti iman? Kalau Yesus berkata bahwa iman perempuan itu besar, Yesus sendiri mengakui, "Hai ibu, besar imanmu." Dan ketika dinyatakan bahwa iman perempuan itu besar, mujizat pun terjadi. Nah, apa yang Tuhan lihat sehingga dia menegaskan kepada perempuan itu bahwa imannya besar? Apa tindakan-tindakan iman yang dilakukan oleh perempuan itu? Kita lihat bersama saudara. Di ayat 22 dikatakan di sana, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Bukti imannya kepada Tuhan adalah bahwa dia memohon belas kasihan Tuhan. Imannya yang besar itu dia buktikan dengan permohonan kepada Tuhan. Dia memohon belas kasihan Tuhan karena dia tahu hanya belas kasihan Tuhan yang sanggup menolong. Dia tahu hanya belas kasihan Tuhan yang sanggup mengubahkan dan menyembuhkan anaknya yang sedang menderita. Itu sebabnya dia berkata, "Tuhan, kasihanilah anakku yang perempuan yang sedang kerasukan setan." Hari ini saya juga mau menegaskan kepada saudara
bahwa saudara butuh belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya mohonlah belas kasihan Tuhan. Rindukan belas kasihan Tuhan. Mohonkan belas kasihan Tuhan karena saudara butuh belas kasihan Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan itulah bukti saudara beriman, jika saudara mengharapkan belas kasihan Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan saudara. Itu sebabnya mohonkanlah belas kasihan Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami. Lalu kemudian selanjutnya saudara, di ayat 25 di sana dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Yang kedua di sini saudara, Yesus berkata bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel, sedangkan perempuan ini orang Kanaan. Atau Yesus berkata bahwa aku diutus bukan untuk kamu, tetapi aku diutus untuk domba-domba yang hilang dari orang Israel. Nah, ketika mendengar itu, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia dan berkata, Tuhan, tolonglah aku. Nah, saudara, permohonannya, dia butuh kesembuhan bagi anaknya. Tetapi permohonannya itu dia buktikan, dia barengi dengan penyembahan. Dia datang dan menyembah Yesus. Itulah bukti imannya, saudara, padahal dia sudah diabaikan. Artinya Yesus berkata, aku datang bukan untuk kamu, aku datang untuk orang Israel. Namun demikian perempuan ini tidak menyerah, malah dia terus datang mendekati Yesus dan akhirnya menyembah Yesus. Bukti orang beriman itu saudara adalah dia datang dalam penyembahan kepada Tuhan. Hari ini juga saya dan saudara harus membuktikan iman kita dalam penyembahan kepada Tuhan. Buktikan iman saudara dalam penyembahan kepada Dia. Sekalipun saudara tidak mengerti, sekalipun banyak hal yang saudara tidak paham, tetapi tetaplah menyembah Dia. Karena itulah bukti kita beriman, saudara. Kita tetap menyembah Tuhan dalam segala situasi. Tetaplah menyembah Dia, tekunlah menyembah Dia. Lalu kemudian yang terakhir saudara, di ayat 27 di sana dikatakan, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kemudian Yesus juga berkata tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wow, itu satu istilah yang bagi kita keras. Tetapi pada waktu itu sebenarnya itu maknanya adalah bahwa ini roti, mujizat, kesembuhan, ini bukan untuk kamu, tetapi untuk orang Israel. Tetapi perempuan itu berkata dengan penuh kerendahan hati, ya Tuhan, tetapi anjing itu makan dari remah-remah. Jadi perempuan itu dengan penuh kerendahan hati berkata bahwa Tuhan, remahnya pun aku siap. Jadi kenapa mujizat terjadi dalam hidupnya? Karena dia orang yang rendah hati. Kenapa dia disebut sebagai orang yang beriman besar, saudara? Karena dia adalah orang yang memohon belas kasihan Tuhan. Dia tetap tekun meminta pertolongan Tuhan. Dan kemudian dia datang dengan Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Dan pada akhirnya mujizat pun terjadi. Nah, saudara, sebagai aplikasinya dalam kehidupan kita, mari jalani kehidupan kita di dalam iman yang besar. Karena ketika kita hidup dalam imanlah kita akan mengalami perkara-perkara yang besar di dalam hidup kita. Dan bagaimana, apa buktinya kita melangkah dalam iman dalam kehidupan kita, saudara? Dengan kita memohon dan mengharapkan belas kasihan Tuhan selalu di dalam kehidupan kita. Kita perlu belas kasihan Tuhan. Dengan datang kepada Tuhan, tekun menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan melihat mujizat Tuhan. Dan kita buktikan iman kita dengan penuh kerendahan hati, maka mujizat akan menjadi bagian kita. Puji Tuhan, saudara.
Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Saya percaya iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan ini. Tetap melangkah dalam iman. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa dalam iman. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan bersepakat berdoa bersama. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan doa-doa saudara dijawab Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Nah saudara, puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini saudara, tiba waktunya untuk kita datang kepada Tuhan. Tiba waktunya untuk kita berseru kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Dia dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kerinduan, dengan penuh ketekunan, dan dengan penuh iman bahwa Allah yang baik sanggup menjawab doa-doa dan seruan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa dan dalam berbagai topik doa saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara menaikkan doa saudara secara pribadi. Mari datang kepada Tuhan. Mungkin ada beban, mungkin ada persoalan, mungkin ada sesuatu yang mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi saat ini datanglah kepada Tuhan. Dia Allah yang tahu, Dia Allah yang peduli, dan Dia Allah yang sanggup menjawab saudara. Mari datang berdoa kepada Tuhan saudara, mulailah berseru kepada Dia. Ungkapkan segala beban persoalan saudara, ungkapkan segala tangisan saudara, jeritan hati saudara. Dia Bapa yang baik yang mengerti bahasa tetesan air mata saudara. Mulai berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang berseru kepadamu. Ada beban, ada masalah, ada persoalan yang mungkin yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang bisa mengerti. Bapa yang baik, Engkaulah yang sanggup mengerti, yang sanggup memahami segala beban dan persoalan mereka, dan Engkaulah yang sanggup campur tangan dan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan mereka. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa. Tuhan, tolong kerjakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya campur tangan dalam nama Yesus. Engkau yang menjadi jawaban bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya campur tangan dalam nama Yesus. Tuhan, kiranya bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, Tuhan campur tangan, Tuhan kerjakan mujizat-Mu bagi mereka. Dalam nama Yesus, Engkaulah pengharapan bagi mereka. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka. Tuhan, kiranya selalu memberi anak-anak-Mu kesehatan ya Tuhan, sehingga damai sejahtera Tuhan, sehingga sukacita Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu. Berikan anak-anak-Mu kesehatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan kesembuhan jika mereka mengalami sakit penyakit ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Tuhan kiranya menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam segala sakit penyakit mereka, dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa bagi mereka yang mengalami sakit penyakit asam lambung ya Tuhan. Ada yang dipenuhi kecemasan, ada yang mengalami anxiety, ada yang tidak bisa tidur, ada yang penuh kekhawatiran. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu, dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Perkara besar Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada mereka yang mengalami sakit kanker, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib, dan Engkaulah dokter kami. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup dan berkuasa menyembuhkan sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sembuhkan Bapa anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes. Tuhan, tolong anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin mereka sudah mengalami sakit diabetes yang parah, ada luka yang tidak kunjung sembuh. Dalam nama Yesus, bagimu tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menyembuhkan mereka. Normalkan kembali kadar gula darah mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, jamah anak-anak-Mu Bapa, kerjakan mujizat-Mu ya Tuhan. Sembuhkan anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Yesus. Jika ada anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi, Tuhan juga tolong ya Bapa, jamah dan normalkan tekanan darahnya dalam nama Tuhan Yesus. Normalkan kembali tensinya ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada yang mengalami masalah kolesterol, Tuhan juga jamah, Tuhan lawat, kerjakan kesembuhan, pulihkan kolesterol anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang mengalami sakit jantung. Tuhan, campur tangan terhadap masalah sakit penyakit jantung mereka. Tuhan, kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Normalkan kembali jantungnya Tuhan, sembuhkan ya Bapa. Mungkin ada yang mengalami penyempitan pembuluh darah. Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Engkau yang kembali melancarkan peredaran darah anak-anak-Mu, dalam nama Yesus. Jamah saraf-saraf ya Tuhan. Tuhan, jamah, kerjakan pemulihan, normalkan kembali fungsi saraf-saraf anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami masalah ginjal ya Tuhan. Tuhan, jamah, Tuhan nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Tuhan yang menjamah dan menormalkan fungsi ginjal anak-anak-Mu ya Bapa. Jika ada mereka yang mengalami masalah ginjal sehingga mereka mengalami masalah di darah mereka ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan, jamah fungsi ginjalnya normal kembali dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami asam urat juga Tuhan tolong, jamah dan kerjakan mujizat-Mu, kerjakan pemulihan. Yang mengalami sakit getah bening ya Tuhan, dalam nama Yesus sembuhkan. Yang mengalami masalah lever, dalam nama Yesus sembuhkan. Yang mengalami masalah tiroid, dalam nama Yesus sembuhkan. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan, Engkau Allah yang peduli, dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Biarlah mujizat terjadi. Anak-anak-Mu akan bersaksi atas mujizat yang Tuhan kerjakan, atas kesembuhan yang Tuhan kerjakan bagi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Setiap anak-anak-Mu yang sakit mengalami jamahan dan pemulihan daripada Tuhan. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, Tuhan juga menjamah anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi di tengah keluarga mereka. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut Tuhan. Berkati suami, istri, anak-anak, semuanya berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga, sehingga keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, dan keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi dan pekerjaan mereka. Hamba berdoa Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani.
Berkati mereka para petani Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam Tuhan berkati, sehingga mereka berhasil dan mereka bisa menuai dengan penuh sukacita. Berkat Tuhan mengalir bagi mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam pertanian mereka. Para pengusaha, para pebisnis, Tuhan berkati usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan sehingga berkat Tuhan mengalir bagi mereka. Ketika mereka diberkati, hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam usaha bisnis mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, Tuhan berkati apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan berkati anak-anak-Mu dalam dagang mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai honorer ya Tuhan, bahkan buruh Bapa. Berkati mereka semua Bapa, ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang mempromosikan mereka, berkati ya Tuhan, kembangkan ekonomi mereka, berkati keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para medis Tuhan juga yang memberkati. Tuhan memberkati para dokter, bidan, para perawat, dan semua yang ada bekerja di bidang medis. Tuhan memberkati ya Tuhan, sehingga kehidupan mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang ketika mereka merawat masyarakat yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Bapa yang baik, bahkan saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya memberkati anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, dan ajar mereka melakukan yang terbaik ya Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Tuhan juga memberkati bagi para pejabat di negara ini, di bangsa ini. Berkati mereka dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, bahkan pimpinan di daerah, gubernur, bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan memberkati, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa yang tercinta, yaitu bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, TNI Polri, jamah mereka ya Tuhan, ajar mereka melakukan yang terbaik, ajar mereka hidup jujur, ajar mereka hidup benar takut akan Tuhan dalam nama Yesus, dan jadikan mereka pengayom masyarakat, jadikan mereka menjadi pelindung bagi masyarakat. Berkati mereka untuk kedaulatan dan keamanan bangsa ini. Pakai mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan Tuhan juga memberkati kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran oleh karena situasi yang ada. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang menganggur, tidak punya pekerjaan. Mungkin mereka saat ini harus menghidupi keluarga, ada kebutuhan yang harus mereka tanggung. Tuhan kiranya menolong, buka jalan, buka pintu bagi anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan memberkati dan memberikan pekerjaan bagi mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan juga Tuhan kiranya campur tangan. Berkati para pensiunan ya Tuhan di masa tua mereka. Sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan terus memenuhi kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang pekerjaan dan profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong, memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan jamah, Tuhan lawat, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang masih duduk dalam bangku sekolah, perkuliahan, Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan. Berkati studi mereka ya Bapa, proses perlengkapi mereka. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan masa depan mereka juga Tuhan yang campur tangan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu sehingga masa depan mereka Engkau yang menjamin dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa.
Kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan. Ini doa dan seruan kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini saudara sudah diberkati, saudara sudah diteguhkan, dikuatkan ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, ketika saudara didoakan. Saudara diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik dan terima kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.